Assalamualaikum. Halo penonton saluran Makiam semuanya. Kali ini, Mimin akan berbagi kisah tentang seorang pemuda yang merasakan pengalaman bersama ibu dari temannya sendiri. Ibu bukan sembarang ibu, tapi ibu sahabat karib pemuda itu sendiri. Kok ibu temannya bisa mau? Memang anaknya sendiri tidak tahu. Nah, bikin penasaran kan? Mari simak sampai akhir videonya, dan begini cerita selengkapnya. Siang yang panas itu, aku masih berkutat dengan pekerjaanku. Pekerjaan yang menguras tenagaku, dan sudah sedari lulus SMA aku cuma bisa kerja di situ. Bagaimana tidak, dengan hanya bermodal ijazah SMA, aku sudah melamar pekerjaan kemana-mana, dan hasilnya tidak ada yang nerima. Cuman, pekerjaanku sekarang ini yang tidak membutuhkan ijazah. Ya, aku bekerja sebagai buruh bangunan, biarpun berat, tapi aku harus tetap jalani untuk menyambung hidup. Karena aku dilahirkan dari keluarga yang kurang berada. Perkenalkan, namaku Hendra. Usiaku sekarang 22 tahun, aku masih bujang. Badanku kekar terbentuk secara alami karena pekerjaanku yang sebagai buruh bangunan. Aku mempunyai wajah yang pas-pasan. Orang seperti aku memang sulit mendapatkan hati seorang wanita. Udah wajah pas-pasan, kadang juga sering bolong. Namun, aku tidak berkecil hati. Jelek-jelek begini dulu aku waktu SMA pernah punya pacar namanya Novi. Dia cantik dan anak orang kaya. Bahkan waktu itu, aku pernah merasakan harta berharga yang dimilikinya. Kita pernah bercukur-rukuk di suatu penginapan. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagiku dan tidak akan mungkin pernah aku melupakannya di dalam perjalanan hidupku. Sebenarnya, aku orangnya lugu. Waktu itu Novi lah yang agresif. Ia yang sering mengajakku dan mengenalkan ke hal-hal yang baru. Dia begitu sayang banget denganku. Aku sering dibelikan barang-barang yang aku belum punya. Semisal jam tangan, sepatu, jaket. Bahkan aku pernah dibelikan HP keluaran terbaru, yaitu Oppo Find X8 Pro. Sungguh dialah cinta pertamaku yang banyak terukir di pikiran dan otakku juga tergambar jelas di hatiku. Aku tak akan melupakannya. Seiring dengan berjalannya waktu, orang tua Novi tahu hubunganku dengan anaknya dan mereka melarang Novi berhubungan denganku. Entah alasannya apa, tapi dari analisaku mungkin karena aku orang yang tak punya dan tidak sejajar dengan mereka. Hingga orang tua Novi melarang anaknya dekat denganku. Hancur hatiku saat itu karena aku harus berpisah dengan Novi, pacarku, bahkan orang tuanya memindahkan Novi ke sekolah lain agar tidak bisa ketemu denganku. Itulah sedikit kisahku dengan Novi, yang sampai sekarang aku dan Novi sudah lost contact dan tidak ada komunikasi lagi. Aku tidak tahu kabarnya dia sekarang, dan saat ini aku jalani hidupku tanpa seorang cewek. Ya, benar, aku masih jomblo, belum kutemukan orang yang seperti Novi. Apa mungkin karena kerjaanku yang hanya sebagai buruh bangunan hingga mereka tidak mau mendekat denganku? Atau apa mungkin karena wajahku yang pas-pasan? Itu semua terkadang terlintas di benak pikiranku. Namun, aku tetap harus sabar, karena jodoh ada di tangan Tuhan. Kita manusia cuma bisa berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Dan aku juga mempunyai sifat jelek yang sampai sekarang sulit aku hilangkan. Aku sering berimajinasi dengan cewek-cewek cantik, hingga sabunlah yang menjadi teman sekaligus obatnya. Mungkin juga karena dulu aku pernah cukur-rukuk dengan Novi, jadi itu semua membuatku jadi pengen lagi. Itu sifat jelekku yang sulit aku hilangkan. Hampir setiap malam aku berkreasi. Di tempat kerjaku sebagai buruh bangunan, aku mempunyai teman yang sangat dekat dan akrab. Bahkan sudah seperti saudara sendiri. Namanya Udin. Usianya sepantaran denganku. Dia sahabat karibku. Dia sering ke rumahku dan pernah menginap di rumahku. Begitu pula sebaliknya, aku juga sering main ke rumahnya, dan aku juga pernah tidur di rumahnya. Pokoknya, kalau ada dia, ada aku.
Udin juga orang pertama yang hadir kalau aku butuh bantuan, kalau aku tidak punya uang, dia juga yang mengisi dompetku. Pokoknya dekat deh. Nah, waktu itu malam minggu aku akan tidur di rumah Udin sahabatku itu. Karena ini acara yang sudah lama kita rencanakan. Malam ini kita mau nonton bareng acara bola di rumah Udin. Udin tinggal bertiga dengan ibu dan adik perempuannya yang masih SMP. Ibunya bernama Tante Nurul dan adiknya bernama Sari. Mereka sudah menganggap aku seperti keluarganya sendiri. Ibunya Udin bahkan menganggap aku sudah seperti anaknya sendiri. Oh ya, Tante Nurul usianya 44 tahun, namun di usianya yang sudah mau menginjak setengah abad, dia masih kelihatan cantik dengan kulit yang halus, belum ada yang keriput. Terkadang, Tante Nurul suka melakukan perawatan wajah walau hanya di salon kecil. Itu yang membuat dia masih cantik seperti sekarang. Suami Tante Nurul atau bapaknya Udin sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Lanjut ke cerita. Malam mulai larut. Pertandingan bola itu dimulai jam 2 malam. Aku dan Udin semangat untuk menunggu hingga pertandingan dimulai. Aku lihat Udin mulai ngantuk. Hingga babak pertama selesai, Udin sudah tertidur. Namun, aku masih belum ngantuk karena memang ini tim kesukaanku. Karena kebelet pipis, aku pun ke kamar mandi. Saat berjalan ke kamar mandi, aku melewati kamar Tante Nurul. Aku lihat pintu kamarnya tidak tertutup rapat. Aku coba lihat ke dalam. Betapa kagetnya diriku, aku melihat pemandangan indah itu. Agak lama aku melihatnya, hingga jantungku berdetak kencang. Ingin sekali aku bercukur-kukuk dengan Tante Nurul, namun aku tak punya keberanian untuk itu. Apalagi ini ibu dari sahabat karibku sendiri. Aku pun berkreasi, meluapkan di kamar mandi, tentunya dibantu dengan sabun itu. Dan karena buru-buru aku lupa menutup pintu kamar mandinya dengan rapat. Beberapa saat kemudian, aku dibuat kaget sekaget-kagetnya. Tante Nurul masuk karena dikira kamar mandinya kosong. Maaf Mas Hendra, Tante kira tidak ada orang, aku main nyelonong masuk aja, ujar Tante. Dia melihat aku berkreasi sekreatif itu sendiri, dan Tante Nurul berkata lagi, "Kamu lagi ngapain Mas Hendra?" "Kenapa tidak bilang Tante? Tante bisa bantu kamu loh. Apalagi Tante sudah lama tidak melakukan aktivitas kreatif seperti itu." Mendengar semua itu, aku seperti diberi sebuah berlian. Yang benar Tante, ujarku. Selanjutnya, aku dibawa masuk ke kamar Tante Nurul. Kita pun bercukur-rukuk di pagi itu, di saat Udin dan adiknya sudah tertidur lelap. Meskipun dalam waktu yang mepet kami bisalah mengulangnya hingga 2 kali. Tante Nurul begitu senang. Demikian pula diriku. Aku bahagia sekali. Semenjak kejadian itu pun, aku dan Tante Nurul sering curi-curi waktu. Bahkan sampai sekarang, sampai kisah ini kukirimkan ke channel admin Makiem, kita masih sering mengerjakan aktivitas kreatif itu bersama-sama. Aku jadi lebih sering menginap di rumah Udin, namun sudah sangat jarang sekali Udin menginap di rumahku. Aku lebih sering beralasan kalau di rumah Udin lebih nyaman saja untuk nongkrong dan menginap. Yang Udin tidak tahu bahwa sebenarnya aku dan ibunya sangat sering beraktivitas kreatif saat tidak dalam penglihatan mereka, yaitu Udin dan adiknya. Memang sih, semua itu beresiko, tapi justru hal tersebutlah yang semakin membuat aku dan Tante Nurul bersemangat. Sudah dulu ya, kira-kira seperti itulah pengalaman berharga yang pernah kurasakan dengan ibu dari temanku, ibu kandung sahabat karibku sendiri. Diibaratkan, aku ini sudah seperti bapak tiri dari temanku itu. Hehehe. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini
Kami selaku admin channel Mahyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.